Memasak di hari ulang tahun. Leon tidak bisa menolak, walau ia merasa sangat kesal. Tetapi ia tidak bisa berbuat banyak, karena sejatinya ia kehilangan kunci borgol pembawa bencana itu. Bagus. Jovita membatin, bibirnya tersenyum licik. Berjalan di depan seperti menyeret tangan Leon. Anak buah Leon yang melihat mereka tampak menahan tawa. Melihat model pakaian Hara yang digunting di bagian tangan agar bisa dipakai. Mereka tersenyum kecil melihat kelakuan Jovita yang menyeret tangan bos mereka. Tetapi raut wajah Leon terlihat kesal dan datar. Aku masak apa ya? Coba kita lihat dulu. Ucap Jovita setelah mengikatkan tali celemek di pinggangnya. Leon diam dan hanya mengikuti kemana Jovita menyeret tangannya. Tangan satunya sengaja ia gunakan untuk memegang buku dan membaca buku, pura-pura serius. Salsa dan Sabrina ikut berdiri di kabinet dapur, melihat kelakuan Jovita. Apa yang terjadi, Bi? Kenapa tangan mereka berdua diborgol seperti itu? Lalu kenapa model baju mereka seperti itu? Tanya Salsa. Wajahnya terlihat tidak suka. Apalagi wanita yang bersama bosnya, seorang wanita yang baru kemarin sore baru datang ke tempatnya. Bibi tidak tahu pastinya, Non. Tapi katanya Tuan Naga memborgol tangan Jovita dan tangannya. Ternyata dia kehilangan kunci borgolnya. Memangnya tidak bisa dipotong apa? Kenapa bos mau saja diseret-seret begitu? Panggilkan tukang las saja, ujar Sabrina. Tangannya memanggil anak buahnya Leon. Tidak usah, Non. Anak-anak lagi mencari kuncinya. Ujar Bu Atin. Ia lebih suka melihat Leon seperti itu. Jovita berdiri. Ia berpikir. Tiba-tiba, rencana mau memasak mie instan ingin berganti menu. Aku tidak ingin memasak mie instan. Aku ingin ganti menu. Ucap Jovita menatap Leon. Ia mengangkat kedua alisnya dikedip-kedipkan pada Leon. Ia tidak ada rasa takut lagi pada laki bertampang dingin itu. Jangan macam-macam. Ucap Leon tegas. Matanya masih menatap buku. Ia tidak terusik. Raut wajahnya masih terlihat dingin. Tetapi sekali-kali ia melirik dengan ujung matanya. Melihat apa yang dikerjakan Jovita. Aku ingin masak yang spesial. Kamu mau makan apa? Aku mau masakin. Aku pintar masak. Ucap Jovita menatap wajah Leon. Aku tidak mau. Buruan. Atau aku menyeretmu keluar dari sini. Baiklah. Aku masak capcay saja deh. Menu sehat. Bahannya komplit nih. Aku tidak mau lama-lama berdiri di dapur ini. Jovita Hara. Jadi cepatlah. Ucap Leon menekan kalimatnya. Tidak lama kok, Pak Leon Wardana. Balas Jovita. Mata Leon menyipit saat Jovita menyebut namanya dengan lengkap. Ia mengeluarkan sosis, bakso, jamur, pilet ayam, dan sayuran-sayuran saat ia mengeluarkan bahan-bahannya yang tadi. Mata Leon terfokus ke buku yang ia pegang. Ia penasaran juga dengan bahan-bahan yang dikeluarkan Jovita dari kulkas. Baiklah, aku akan mengerjakannya dengan cepat, Pak Leon. Jadi, bersabarlah sebentar. Ujar Jovita. Tangannya dengan cekatan memotong-motong bahan-bahan. Kali ini, Leon ternyata terusik juga. Matanya tidak lagi melihat buku di tangannya. Tetapi, ia menonton Jovita yang cekatan memotong-motong bahan-bahan. Mungkin ini pertama kalinya ia melihat orang memasak. Ia terlihat kebingungan melihat jenis-jenis sayuran, termasuk jamur yang dipotong Jovita. Ia memicingkan alisnya melihat sayuran berwarna hitam itu. Daripada kamu menonton aku, bagaimana kalau kamu bantuin potong-potong sayurannya? Ujar Jovita melirik Leon. Ogah. Leon menatap buku itu kembali. Baiklah, kalau kamu tidak mau. Ini hal mudah bagiku. Gini-gini, aku juga jago masak dan aku juga pernah ikut pelatihan untuk masak-masakan dan mengikut perlombaan. Dan aku memenangkannya.
Ucap Jovita bercerita panjang lebar pada Leon. Ia ceria dan bersemangat saat bercerita. Walau Leon tidak menanggapinya, tetapi setidaknya ia mendengarkan. Aku tadinya ingin menjadi seorang istri yang baik buat... Sudahlah, si brengsek itu dia sudah milik orang lain. Mungkin aku saja jadi istrimu, bagaimana? Ucap Jovita bercanda. Mata Leon melotot tajam menatap Jovita. Ia terlihat marah. Jangan mimpi, ujar Leon acuh. Sikap asli Jovita Hara terlihat saat itu. Wanita yang ceria dan energik. Ia bersinar bagai bintang di kegelapan. Baiklah. Aku hanya bercanda. Aku tahu kamu tidak suka wanita jelek. Kamu wanita yang dipermak. Tapi bagaimana kalau... Belum juga ia menyelesaikan kalimatnya, ia lagi memotong sosis di tangannya, tidak pakai tatakan. Leon marah. Kamu bisa diam gak? Lama-lama kamu makin lancang mengomentari kehidupanku. Jangan mengurusi kehidupan pribadiku. Tidak sengaja, sikut Leon mengenai pisau yang di tangan Jovita. Saat itu juga, tangannya diiris pisau. Jadilah bahan-bahannya yang dipotong berwarna merah. Au! Hara meringis memegang jari-jarinya. Kamu manusia sialan! Jovita yang terluka, tapi ia juga yang marah-marah. Non, Biatin menghampiri, membalut tangannya yang terluka dengan kain. Aku bilang jangan bawel. Kamu tahu gak, mulutmu itu terlalu bawel. Aku tidak menyukainya. Bentak Leon dengan suara meninggi. Sudah, kita obati. Tidak apa-apa, Bi. Ini hanya luka kecil. Berikan saya plester saja. Ini sayang, sudah saya potong-potong bahan-bahannya. Kata Jovita. Saya tidak mau berdiri dan melihat kamu di sini. Leon menolak. Lelaki sejati, orang yang menepati janji. Ucap Jovita membalas menatap tajam pada Leon. Saya tidak mau mendengar ocehanmu. Baiklah, aku akan diam. Balas Jovita. Saya bantuin ya, Non. Biatin mencuci sayuran yang bernoda merah. Sudah, Bi. Selanjutnya, biar aku saja. Aku bisa sendiri. Bibi duduk saja. Kata Jovita. Akhirnya ia menepati janjinya. Suasana dapur tiba-tiba jadi hening. Ia diam. Wajahnya juga terlihat sedih. Selamat ulang tahun buat kita, Bu. Ini hari ulang tahun kita berdua. Biasa, kita masak capcay setiap kali merayakan ulang tahun. Ujar Jovita menghembuskan napas panjang. Wajahnya dipenuhi awan gelap, bahkan bendung di matanya hampir tumpah. Tetapi ia menahannya. Ia mengejap-ngejap matanya agar bendungan itu tidak jadi tumpah, dan akan sangat memalukan jika Leon melihatnya. Leon hanya berdiam. Ia menyesali dirinya karena ulahnya tidak hati-hati. Jadinya, sikutnya menyenggol tangan Jovita. Ia menatap ke arah kakinya. Bahkan sepatunya ternyata terkena noda dari luka tangan Jovita. Melihat Jovita diam, Leon merasa serba salah. Di satu sisi, ia tidak suka melihat wanita itu bersedih. Di satu sisi, ia tidak ingin mendengar Jovita menyinggung soal kehidupan pribadinya. Ada apa denganku? Ujar Leon dalam benaknya. Saat suasana jadi hening, ia juga tidak suka. Masih lama gak? Tanya Leon memulai memecah keheningan. Jovita diam tidak menjawabnya. Ia lebih baik menyelesaikan masakannya. Dengan begitu, ia bisa mengobati rasa rindunya pada kedua orang tuanya. Kamu tuli? Aku bertanya. Ujar Leon, tapi Jovita masih diam. Ia sibuk mengoseng-oseng sayuran dalam penggorengan sebelum disiram dengan air. Kini hanya menunggu menindih. Ia mencicipinya dan rasanya sudah pas. Ia baru berhenti. Setelah sudah matang dan rasanya sudah pas, ia menuangkan ke wadah, membawanya ke meja makan. Ia duduk, Leon juga duduk. Tangan berdua diletakkan di atas meja. Bi, saya juga makan. Saya sudah kelaparan. Ujar Leon. Wajahnya terlihat datar. Iya, Pak. Tapi
Non Salsa dan Sabrina mau ikut gabung makan. Boleh, Pak? Mata Leon menatap Jovita. Tetapi Jovita kali ini menatap dengan serius sebuah surat kabar yang ada di atas meja. Iya, boleh Bi, suruh saja. Saya juga butuh teman makan. Ujar Leon melirik Jovita dari ekor matanya. Tetapi wanita cantik itu tidak menghiraukannya. Jovita menatap serius pada lembar koran yang dibaca. Ada hal yang menyangkut kedua orang tuanya di dalam berita. Apa yang dibaca sih? Sampai-sampai tidak menghiraukan orang bicara. Leon membatin